Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan. Kiranya kita semua dalam keadaan yang sehat di hari yang baru, Kamis 17 Juni 2021. Seperti biasa dari Bukit Sion Makale, kami akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Mengacu pada bacaan hari ini di Gereja Toraja dari Mazmur 9 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Mazmur 9 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman-Nya, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas segala bentuk penyertaan-Mu pada kami semua. Terlebih untuk hari yang baru, serta nafas kehidupan yang boleh kami terima pagi ini. Terima kasih pula Tuhan sudah menjaga kami sepanjang kami beristirahat, dan pagi ini Tuhan perkenankan untuk bangun dalam keadaan tubuh yang baik-baik saja. Kami akan membaca firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menerangi setiap hati kami untuk dimampukan memahami, terlebih boleh kami lakukan dalam sepanjang kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan senantiasa memberi kekuatan, peneguhan bagi kami menjalani hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 9 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Allah pelindung orang-orang saleh. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan merenungkan satu tema, yaitu syukur atas pertolongan Tuhan. Syukur atas pertolongan Tuhan. Bersyukur adalah kunci kebahagiaan. Bersyukur merupakan wujud ungkapan perasaan terima kasih kepada Tuhan atas kenikmatan, pertolongan, dan anugerah yang setiap hari kita rasakan dan tak terhitung jumlahnya. Namun, tidak jarang kita semua luput dan lupa untuk bersyukur. Apalagi ketika sedang mendapatkan masalah dan cobaan yang berat. Kadangkala juga ketika sudah melewati cobaan tersebut, kita justru sering lupa siapa yang selama ini menolong dan melindungi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam perikop bacaan kita mau memperlihatkan bahwa pemazmur bersyukur karena pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan telah mengalahkan musuh-musuhnya. Pemazmur yakin
Tuhan bertindak adil sehingga orang-orang benar dapat bersandar kepadanya. Dia tahu kepada siapa dia harus bersyukur. Dia berseru, "Aku mau bersyukur kepadamu Tuhan." Ia sangat mensyukuri keadaannya. Karena kekuatan Tuhan, musuhnya mundur. Tuhan membela perkara dan haknya. Tuhan menghardik bangsa-bangsa dan membinasakan orang fasik. Musuhnya telah habis binasa. Ia juga bersyukur bahwa tahta Tuhan bersemayam sampai selama-lamanya. Tuhan adalah hakim yang adil, tempat perlindungan. Ingat kepada orang-orang yang tertindas, mengasihi dan melihat kesengsaraannya, mengangkatnya dari pintu gerbang maut, keselamatan yang hanya daripadanya. Orang miskin dan orang sengsara tidak dilupakannya. Pemazmur tetap yakin dan berharap bahwa kelak ia dapat menceritakan kebaikan Tuhan sekali lagi. Bapak, Ibu, dan Saudara, realitas hidup memang tidak selalu mulus. Ada masa semuanya lancar, tidak ada masalah dan tidak ada musuh. Situasi juga bisa sewaktu-waktu berubah. Musibah, musuh, penyakit bisa menyerang kapanpun. Kita mungkin banyak menghadapi ketidakadilan. Kita mungkin dituduh dan disalahpahami oleh teman dan musuh. Kita mungkin tidak dihargai untuk kasih yang ditunjukkan. Nilai sejati dari karya dan pelayanan kita mungkin tidak dihargai sebagaimana mestinya. Gagasan-gagasan kita mungkin diabaikan, namun Allah harus tetap dipuji karena Dia melihat dan mengingat semua kebaikan yang kita kerjakan. Jika kita tidak mempercayainya untuk menolong dan membela kita, maka kita akan rentan terhadap kebencian. Jika kita mempercayainya, kita bisa mengalami damai sejahtera Allah dan bebas dari rasa khawatir. Allah tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang mencari Dia. Janji Allah bukan berarti bahwa jika kita mempercayainya, maka kita luput dari penderitaan. Janji itu berarti bahwa Allah sendiri tidak akan pernah meninggalkan kita, tidak peduli apapun yang kita hadapi. Bapak, Ibu, dan Saudara, buat anak-anak Tuhan ada jaminan bahwa Tuhan tetap dapat diandalkan. Sebagaimana pengalaman masa lalu pemazmur membuat ia tetap berpengharapan untuk masa kini dan masa depan. Demikian juga dengan kita. Saat sedang susah karena tekanan hidup saat ini, naikkan syukur serta pujian. Tuhan sendiri yang telah menjanjikan bagi siapa saja yang mau bersyukur, maka Tuhan akan menambahkan nikmat-Nya. Dengan penuh keyakinan dan pengharapan, arahkan hati kita kepada Tuhan. Ia pasti akan menolong. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, pemilik kehidupan kami. Terima kasih buat kasih setia-Mu dan penyertaan yang terus dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih buat kesehatan dan berkat yang selalu kami terima, karena hanya Tuhanlah yang menjadi tempat kami berharap. Isi hati dan pikiran kami dengan hal yang baik, supaya kehidupan kami menjadi berkat buat sesama kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini tertanam di setiap hati kami dan dapat menguatkan kami dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terus bimbing kami dengan firman-Mu, supaya kami dapat selalu mengucap syukur dalam segala hal. Tiada kata yang terindah selain mengerti dan memahami setiap firman Tuhan yang telah diberikan. Kami berdoa untuk setiap anggota jemaat-Mu di tempat ini yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan tolong pulihkan. Yang lansia, Tuhan tolong kuatkan dalam menjalani masa tuanya. Yang sementara dalam pendidikan, Tuhan berkati. Biarlah apa yang dicita-citakan boleh tercapai.
yang dalam pergumulan Tuhan kuatkan, terlebih membuka jalan keluar dari setiap pergumulan yang dihadapi. Ya Bapa, kami juga berdoa buat negara kami, negara di mana kami tinggal. Kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi negara kami, jauhkan dari bencana, malapetaka, pertikaian antara suku dan agama. Satukan hati kami untuk bisa memberikan dampak yang positif untuk negeri ini. Tak lupa kami juga berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok-pelosok tanah air. Kiranya Tuhan memberi mereka hikmat, sifat bijaksana, kejujuran, sifat yang adil, dan terlebih sifat yang takut akan Engkau. Dengan demikian, mereka boleh menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami menyerahkan semua pergumulan dan setiap rencana-rencana kami ke depannya. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kehidupan kami hari ini dan seterusnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa dan syukur kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita pagi ini. Selamat menikmati kasih Kristus serta tetap berpegang teguh kepadanya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.